Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penilaian Allah terhadap manusia bukan disebabkan karena harta, jabatan, atau ketampanannya, melainkan berdasarkan ketakwaannya. Hal itulah yang dialami oleh salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dipedulikan orang, tetapi ia begitu dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dirindukan bidadari surga. Sahabat itu bernama Julaibib radhiyallahu anhu. Nama yang terkesan asing, tidak begitu indah, dan justru menjurus pada ciri fisiknya yang kerdil. Nama yang disandangnya tentu bukan pemberian dirinya sendiri, bukan pula pemberian dari kedua orang tuanya. Julaibib adalah sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diketahui dengan pasti siapa ayah dan ibunya. Bagi masyarakat Madinah, seseorang yang tidak bernasab dan tidak bersuku adalah aib besar yang memalukan. Alasan itulah yang membuat Julaibib begitu diasingkan oleh masyarakat sekitar hingga dia merasa tidak berharga sama sekali hidup di dunia. Ditambah lagi keseharian Julaibib yang serampangan, lusuh, dan jorok membuat orang-orang di sekitarnya tidak berkenan untuk mendekatinya. Julaibib hanya tidur beralaskan pasir dan kerikil serta berbantal tangan setiap malam. Bahkan untuk minum, Julaibib hanya menggunakan tangannya untuk mengambil air dari kolam umum penduduk setempat. Pemimpin Bani Aslam yang bernama Abu Barsah pernah berkata tentang Julaibib kepada rakyatnya, "Jangan pernah biarkan Julaibib masuk di antara kalian. Demi Allah, jika dia berani begitu, aku akan melakukan hal yang mengerikan padanya." Kendati demikian, karunia Allah tidak akan pernah salah alamat diberikan. Julaibib pun mendapat hidayah dari Allah dan bertekad untuk berada di barisan terdepan ketika sholat maupun jihad, berperang. Pada suatu hari, Julaibib yang tinggal di Sufah Masjid Nabawi ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Julaibib, tidakkah engkau menikah? Siapakah orangnya yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini, ya Rasulullah?" Kata Julaibib tersenyum. Di hari berikutnya, Julaibib kembali ditanya Rasulullah dengan pertanyaan yang sama. "Julaibib, tidakkah engkau menikah?" Julaibib pun menjawab dengan jawaban yang sama sampai 3 hari berturut-turut. Singkat cerita, pada hari ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memegang lengan Julaibib dan membawanya ke salah satu rumah pemimpin Ansor. "Aku ingin menikahkan putri kalian," kata Rasulullah pada si pemilik rumah. Betapa terkejutnya pemilik rumah itu mengetahui yang datang adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia lantas mengira bahwa putrinya akan menjadi seorang istri Rasulullah sehingga pemilik rumah merasa terhormat. Sejurus kemudian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa yang akan menikah bukan dirinya melainkan Julaibib. Sontak pemimpin Ansor itu pun kaget dan tidak merestui jika putrinya menikah dengan Julaibib yang lusuh itu. Akan tetapi, putri pemimpin Ansor itu berbeda pandangan. Ketika ia tahu bahwa yang meminta itu adalah Rasulullah, dia tidak berani menolak. "Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya." "Dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku," kata sang gadis. Sang gadis salihah itu lalu melantunkan ayat Al-Quran yang artinya, "Tidak patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan. Akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata." Quran Surah Al-Ahzab ayat 36. Mendengar jawaban gadis yang bijaksana itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdoa, "Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya, dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah." Hingga akhirnya, sang gadis dan Julaibib ditakdirkan untuk hidup bersama namun dalam waktu yang sebentar. Karena Julaibib harus segera menghadap sang pencipta.
setelah dirinya gugur sebagai syahid di medan perang. Ketika gugurnya Julaibib di medan perang, Rasulullah sangat kehilangan. Tetapi tidak dengan sahabat yang lain yang memang tidak terlalu menganggap Julaibib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan agar para sahabatnya mencari jasad Julaibib. Akhirnya jasad Julaibib ditemukan dalam keadaan penuh dengan luka di sekujur tubuhnya. Namun di sekitarnya terdapat 7 jasad musuh yang berhasil ia bunuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdoa, "Ya Allah, dia adalah bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari dirinya." Usai Julaibib radhiyallahu anhu dimakamkan, terjadilah peristiwa yang menakjubkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis, air matanya menetes sembari memandang ke langit. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum, lalu membuang pandangannya ke samping seraya menutup mata dengan telapak tangan beliau. Para sahabat melihat kejadian itu terheran-heran. Lantas ada di antara sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau menangis di pusara Julaibib?" Maka Rasulullah menjawab, "Aku menangis karena mengingat Julaibib, hari ini dia memintaku merestuinya untuk menikah. Semestinya hari ini dia tengah bahagia bersama istrinya. Namun, hari ini juga ia telah tiada." Kemudian salah seorang sahabat tersebut bertanya kembali, "Lantas tadi mengapa engkau tersenyum ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah pun menjawab saat memandang langit, "Aku melihat bidadari turun untuk menjemput Julaibib." "Namun mengapa lantas engkau membuang pandangan ke sampingnya Rasulullah? Apa yang engkau lihat ya Rasulullah?" tanya sahabat tersebut kembali. Maka Rasulullah pun menjawab kembali, bidadari yang menjemput Julaibib begitu banyak. Mereka saling berebut. Ada yang meraih tangannya, ada pula yang meraih kakinya, sehingga salah satu dari bidadari itu tersikap kainnya dan terlihat betisnya. Oleh karenanya menolehkan pandanganku ke samping. Walau Julaibib radhiyallahu anhu dalam hal fisik, status, dan harta mungkin tidak seberuntung kita, namun beliau ada di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dicintai Allah Rasulnya, dan menjadi rebutan para bidadari surga. Beliau mendapat derajat kemuliaan itu karena beliau sangat mencintai Rasulullah dan membela agama Islam dengan darah serta jiwanya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat petunjuk Islam, mari kita awali hari ini dengan sedekah kebaikan dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.